Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ibu sangat berharap kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan tentunya ya, sehingga kita bisa belajar kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah masuk ke tema yang ketiga ya. Pekan lalu kita sudah membahas materi yang pertama. Dan kali ini kita akan lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu menggunakan kalimat perintah dalam teks petunjuk. Nah, apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi teman-teman, kalian harus perhatikan, kalau ada kalimat yang memerintahkan orang lain atau melarang orang lain untuk melakukan sesuatu, maka itu disebut kalimat perintah, ya. Jadi kalimat perintah, kalimat yang mengandung makna perintah atau larangan kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Nah, kalimat perintah juga disebut kalimat imperatif, ya. Ini nama lainnya kalimat imperatif. Sebenarnya banyak kalimat perintah itu, beberapa macam ya. Namun di sini di kelas 4 kita masih belajar yang dasarnya saja ya. Jadi insya Allah di SMP mungkin ya nanti akan dibahas atau dipelajari lebih lanjut tentang macam-macamnya begitu ya. Oke, langsung saja ke ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat ya. Jangan sampai keliru teman-teman, karena jika tidak ada tanda serunya berarti dia kalimat berita. Kalau misalkan ternyata salah ya, tandanya jadi tanda tanya, berarti dia kalimat tanya. Jadi untuk membedakannya harus menggunakan tanda seru. Yang kedua, disampaikan dengan intonasi tinggi atau naik ya. Nah, biasanya kebalikannya, kalau tanda tanya atau kalimat tanya maksudnya itu intonasinya turun ya. Begitu. Selanjutnya, kata di awal biasanya dengan partikel lah ya. Yang paling awal tuh, yang paling depan tuh biasanya ada tambahan lah ya. Selanjutnya dapat menggunakan kata seperti jangan dan tolong ya. Itu kalau jangan untuk larangan biasanya, kalau tolong untuk perintah. Supaya lebih jelas, kita langsung melihat contohnya ya. Angkatlah jemuran baju itu. Ya, itu contoh yang pertama. Ini berarti kalimat perintah ya. Angkatlah jemuran baju itu. Yang kedua, tulislah namamu di pojok kanan atas. Ini biasanya ketika ulangan ya. Selanjutnya, mandilah segera sebelum gelap. Ini mungkin ke anaknya, ibu ke anaknya. Sore-sore nih yang belum mandi biasanya ya. Selanjutnya, janganlah duduk di atas meja. Nah, ini berupa larangan ya. Perintah larangan maksudnya. Dilarang kan, nggak boleh ya duduk di atas meja, tidak sopan. Selanjutnya, jangan makan sambil berdiri. Itu juga ini sunnah, ini nggak boleh, ini udah dilanggar ya. Selanjutnya, tolong ambilkan sepatuku. Nah, ini permintaannya. Banyak sekali sebenarnya macamnya. Ini yang contoh-contoh di sini merupakan perintah yang masih yang halus ya sifatnya. Ada juga beberapa perintah yang sifatnya kasar gitu ya. Ada, tapi maksudnya tidak sopan ya, kurang sopan gitu maksudnya. Misalkan duduk, nah itu kan ada ya, misalkan diam gitu. Tapi kita tidak akan bahas itu lebih lanjut ya. Kita membahasnya yang sopan. Karena yang akan kita gunakan nanti kalimat perintah yang sopan.
Baik teman-teman, kita langsung ke materi yang kedua, yaitu menulis teks petunjuk. Kita harus memperhatikan beberapa hal ya sebelum melakukan atau sebelum menulis teks petunjuk ini. Yang pertama, jelaskan secara runtut atau berurutan langkah-langkahnya. Maksudnya nanti langkah-langkah petunjuknya itu dijelaskan secara berurutan, gitu ya. Jangan sampai keliru nanti kalau loncat-loncat atau tidak urut, nanti hasil akhirnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kalian harus benar-benar hafal nih langkah-langkahnya ya. Kemudian yang kedua, gunakan kalimat perintah. Nah, karena ini petunjuk, itu biasanya dengan cirinya ya dengan menggunakan kalimat perintah. Yang ketiga, gunakan bahasa yang santun. Nah, bahasanya harus sopan ya, santun, tidak boleh kasar ya. Yang keempat, perhatikan tanda baca dan ejaan yang tepat. Ya, maksudnya tanda baca adalah tanda seru ya. Seperti itu. Kemudian ejaan yang tepat berarti ejaan yang sesuai dengan kaidah bahasa ya. Penulisannya hurufnya maksudnya seperti itu. Katanya itu sesuai dengan kamus bahasa Indonesia. Ya, jadi bukan bahasa gaul ya seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Baik, langsung saja ke latihan dan tugasnya ya supaya kalian lebih jelas lagi dari teori ini, tidak hanya teori tapi ada prakteknya. Jadi ya, yang pertama kalian kerjakan di kotak kuis yang ada di halaman 35. Ya, di situ kuisnya ada di paling atas ya. Di situ kan di halaman itu ada 2, tapi ini yang paling atas. Yang menentukan kalimat perintah. Yang mana tuh yang termasuk kalimat perintah? Ya, bisa di checklist. Ya, bisa disilang kalau yang tidak termasuk kalimat perintah nanti disilang. Ya, di situ ada 2 soal. Yang nomor satunya ada ABC ya. Mana yang termasuk kalimat perintah? Ya, di situ sudah ada contohnya kan. Kemudian yang tidak termasuk kalimat perintah mana ya, disilang di sampingnya. Ya, begitu ya. Kemudian yang kedua, membuat contoh kalimat perintah. Ya, bebas apa saja. Tapi yang sopan ya. Kemudian yang kedua, mengerjakan kegiatan 3.2, yaitu membuat kalimat perintah berdasarkan gambar. Di situ ada 3 gambar. Kalian buat kalimatnya, kalimat perintahnya, ya. Dikerjakan di buku tulis. Seperti biasa, kemudian difoto dan dikirim hari ini juga. Nah, untuk tugasnya, ya teman-teman, untuk tugas yang lebih lebih besar nilainya insya Allah. Karena ini tugas yang ada di halaman 3.3 ini, halaman 36. Ya, pada kegiatan 3.3, halaman 36, membuat atau menulis teks petunjuk pada kertas karton, kemudian dihias sedemikian rupa ya supaya menarik. Ya, digunting, dihias boleh ya, diwarnain boleh ya, sampai bagus gitu ya. Jadi ini kayak prakarya gitu ya. Kemudian seperti biasa difoto dan dikirim keesokan harinya. Jadi Bu kasih waktu 2 hari untuk yang kegiatan 3.3 ini teman-teman ya. Jadi beda ya untuk kegiatan yang halaman 35 itu langsung hari ini dikirimkannya, sedangkan di halaman 36 itu kegiatan 3.3 2 hari sehari berikutnya ya. Jadi 2 hari waktunya. Begitu, jangan lupa ya. Karena ini nilainya banyak insya Allah ya, dan berbeda nih di atas di bawah ini ya. Jadi teman-teman, ini saja materi kita hari ini ya untuk tema yang ketiga. Insya Allah kita masih sambung lagi nanti ya di materi yang terakhir di tema yang ketiga di pertemuan berikutnya insya Allah. Ibu pesankan lagi, jangan bosan-bosan baca. Kalian tekankan dalam diri kalian bahwa jika aku membaca, aku akan tambah ilmu. Jika aku membaca, aku akan pintar. Jika aku membaca, aku akan tambah wawasan. Ya, seperti itu.
Jika aku tidak membaca, maka aku tidak tahu apa-apa. Jika aku tidak membaca, aku tidak punya ilmu. Itu ditekankan, ditanamkan dalam diri kalian supaya kalian memiliki semangat untuk membaca. Ya, insya Allah ya. Ya, semoga diberikan kemudahan. Ya, selamat belajar dan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.